103,4 BFM, Radio Musik Indonesia. Oke, DFM Mania, kita udah sampai di Warung Dan Mandiri Kalasan ya. Ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Pak Sigit, pengurus Warung Dan Mandiri. Betul, ya. Ya, siang Pak. Selamat siang, Pak. Sore, Sehat. Pak. Sore. Ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat ya, Ya, Pak ya, ya. ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Pak tentang Boleh. Warung Dan Mandiri. Ya. Ini kan kita dari Radio DFM sebagai mitra media dari Yayasan Dan Mandiri ingin membantu mempromosikan Ya, ya. Warung Dan Mandiri di Kalasan. Oke. Oke Pak, untuk Warung Dan Mandiri sendiri sudah ada sejak tahun berapa Pak? Kita mulai buka itu bulan Februari tahun 2018. Oh, 2018. Jadi sudah 5-6 tahun ini ya. Ya, betul 5 lebih lah. 5-6 Ya. tahun ya Pak ya. Ya. Terus kalau untuk bentuk kerjasamanya dengan KUD Taman Martani itu seperti apa Pak? Jadi ceritanya kan dulu dari Yayasan Dan Mandiri kan membuatkan ini warung ini. Kemudian beliau dari Yayasan Dan Mandiri mencari mitra untuk mengelola warung dan mitra itu harus koperasi. Harus koperasi. Ya, akhirnya kan kita ke kelurahan, ke desa, ketemu dengan kami karena kebetulan kami kan dengan itu juga mengelola koperasi. Iya. Akhirnya terjadi kesepakatan, oke, yang koperasi Taman Martani Sejahtera nanti yang mengelola warung ini. Nah, ketemunya seperti itu Mbak tahun 2018. Oke. Ya. Berarti kalau bentuk kerjasamanya seperti apa Pak? Bentuk kerjasama ya ada. Jadi setiap laporan keuangan itu ada apa ya? Jadi dari Yayasan Dan Mandiri memberikan ini dengan berbagai fasilitas, termasuk dulu sudah ada barang-barang macam-macam gitu ya. Kemudian ada pembagian hasil gitu. Di laporan keuangan ada untuk sekian untuk yayasan, sekian untuk koperasi. Cuma angkanya saya lupa. Oke. Gitu. DFM ini kalau di Warung Dan Mandiri ada apa aja sih Pak fasilitasnya? Fasilitas untuk warungnya ya. Fasilitas ini ada wifi di sini. Wifi. Ya untuk konsumen tuh menarik untuk konsumen. tamu ya, Pak. Kemudian juga ini kita kan memfasilitasi untuk yang jualan. Yang jualan itu kan warga kurang mampu gitu. Iya. Karena memang orientasi dari koperasi kami adalah berbasis penanggulangan kemiskinan. Jadi kita sekaligus memberi fasilitas kepada orang-orang kurang mampu untuk bisa berusaha. Nah ini kita berikan tempat-tempat untuk mereka berusaha. Oke, jadi memang diberikan tempat wadah untuk mereka berusaha ya, Pak betul, ya. Ini konsepnya memang di pinggir sawah kayak gini Pak? Ya, memang kan view-nya tuh Pak. View-nya kan jadi Prambanan itu awalnya dulu kelihatan bagus itu, cuman pohonnya sudah naik, tinggal separuh, tinggal sedikit dulu kelihatan banyak. Iya. Kalau untuk menunya kuliner yang khas di sini apa Pak? Awalnya dulu sebenarnya khas, kalau yang paling khas ini ya, ini iwak kali ini paling khas. Jadi kalau iwak kali itu ada wader, belut, udang dan sebagainya itu memang khas. Jadi yang beli malah kebanyakan orang-orang agak jauhan. Kalau yang menu yang lain misalnya kayak mie ayam itu kan banyak ya di sekitar sini orang jual mie ayam banyak. Kemudian ayam geprek juga banyak. Kemudian sekarang kita punya seblak itu juga agak khas seblak itu. Iya. Kalau semacam ini juga udah agak umum lah di sini. Lotek pecel. Kalau pengunjungnya dari mana aja Pak biasanya? Pengunjung tuh lumayan Pak, ini ada jauh-jauh, terutama untuk yang iwak kali sama seblak itu cukup jauh. Dari luar, bahkan dari Klaten, dari kota Jogja itu, karena yang jual iwak kali itu kan jarang ya di sini, karena memang bahan bakunya nggak mudah, kan langsung dari kali-kali, bukan budidaya. Jadi, langsung dari kali. Iya, jadi orang-orang yang cari ikan kemudian di pool, kita harus beli ke sana. Memang rasanya beda sih Pak. Iya betul. Lelenya aja beda, lele kali dengan lele apa? Tumbuh beda. Iya. Berarti yang paling khas iwak kali ya Pak iwak ya? kalinya. Kemudian kedua seblak khas Jawa Barat. Oke Pak, ini kalau bagaimana sih Pak manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar dengan adanya Warung Dan Mandiri? Ya, satu kalau untuk ya kita kan paling enggak yang jelas memberi manfaat kan untuk karyawan. Karyawan kan kita ambil dari warga sekitar dengan indikasi tadi yang kurang mampu tadi. Kemudian
juga mereka-mereka yang jualan kan dapat kesempatan, dapat keuntungan juga. Kemudian juga dari warga sekitar kalau yang mau kuliner murah-murah di sini. Dengan kondisi ini kita hanya memberikan harga yang menengah ke bawah. Nah itu dia tadi Pak, harganya aku lupa nanya. Dari rate berapa sampai berapa? Ini biasanya harga dari 7.000 sampai paling mahal satu porsi 15.000. Oh, ramah banget di kantong. Iya, sangat ya untuk menengah ke bawah. Karena memang di sini warganya masih itu, kalau untuk yang menengah ke atas nanti ya malah nggak laku lah. Kan nggak banyak kos kan, banyak orang kos, nggak banyak orang-orang kantoran juga nggak begitu banyak. Gitu. Tapi memang untuk masyarakat sekitar iya, ya Pak ya? Betul, kita utamakan masyarakat sekitar. Oke Pak, ini harapannya ke depannya rencananya mau dibangun apa lagi nih Pak? Apa mau ditambah, apa mau dikreasikan seperti apa lagi? Ya, jadi sebenarnya sampai saat ini memang kita baru mengembangkan ini. Dan ini yang belakang itu kan kita tambahi baru kira-kira belum ada setengah tahun Pak. Karena setelah pandemi kemarin kan kita boleh berkumpul kan baru bulan Mei atau Juni 1 tahun yang lalu ya. Setelah setengah tahun ternyata perkembangannya bagus, kemudian kita tambah itu. Setelah kedepannya kita apakah nanti, sebenarnya kita kemarin sudah coba buka cabang di suatu tempat, tapi memang kondisinya saat ini kayaknya masih agak sulit. Jadi memang harus bertahap dulu lah, berproses dulu. Oke, begitu. Ya, bertahap ya Pak. Iya. Ada yang mau disampaikan Pak untuk Yayasan Dharma Mandiri? Silakan. Oh ya, untuk Yayasan Dharma Mandiri terima kasih atas bantuannya. Karena ini ya untuk warga miskin, tapi ya akan senang sekali kalau ada dampingan dan tambahan fasilitas apa yang bisa diberikan untuk warung Dharma Mandiri dan juga untuk yang lain. Karena memang warga miskin di daerah Taman Martani itu masih banyak perlu sentuhan dari pihak manapun. Iya. Oke, gitu dia DFM Mania. Nanti habis ini kita mau cobain juga nih menunya Pak. Boleh. Kita mau ngerasain. Boleh silahkan. Yang super pedes atau yang boleh. Nanti sebelah Oke, DFM Mania stay tune ya. Oke. Ini mau goreng ya, kemudian nanti ada penyajian sekalian. Jadi ini kan sudah dimasak setengah matang gitu, setengah matang. Kemudian kalau ada yang pesen baru dimasak lagi ya. Jadi ini ada udangan, urapan dengan sambalnya. Ini ayam ini pas buat ya. Regane pinten Mbak Pon? Biasa yang ceker. Ini sebelah asli Jawa Barat. Jualan apa Bu? Ini apa nih? Ini kan steak sama geprek. Steak sama geprek, rica-rica. Regane pinten? 15.000. Fresh ball ada juga. Ya. Oke, Mas Akit dagang di Warung Dharma Mandiri udah berapa lama Mas? Ini udah dari 2000
17 kalau nggak salah ya, karena saya sebagai anak ya dulu yang merintis itu orang tua, bapak sama ibu saya. Kemudian saya tinggal nerusin saja, tinggal bantuin. Dari awalnya itu dari orang tua ini yang merintis. Oke. Iwak kali itu maksudnya apa, Mas? Ikan kali itu aneka ikan yang ada di sungai, murni dari sungai-sungai perkampungan, bukan dari kolam. Bukan dari kolam atau dibudidaya, bukan. Rasanya lebih enak ya, Mas? Iya, lebih gurih karena langsung dari sungai kampung-kampung gitu. Oke, Mas Akid, ini manfaatnya seperti apa, Mas, untuk warung iwak kali ini dengan adanya warung Mandiri? Manfaat untuk Mas Akid sendiri sebagai pelaku UMKM. Oh iya, merasa terbantu ya karena ada wadah untuk jualannya lebih nyaman karena tempat juga lebih luas. Kemudian ada pengelola juga yang sering mempromosikan di warung ini gitu. Oke, itu dia DV Mania. Silakan dilanjutkan, Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, dengan Mbak siapa? Sekar. Mbak Sekar. Mbak Sekar ini kesini udah kunjungan yang keberapa, Mbak? Keempat. Mbak Sekar sendiri dari mana? Dari Jogja. Dari Jogja. Kota. Ini yang keempat ya, Mbak ya. Biasanya kalau kesini tuh pesen apa sih, Mbak? Pesen wader goreng. Pesen wader, pakai nasi. Makan siang ya, Mbak ya biasanya? Iya. Jajan. Kenapa kesini, Mbak? Ke warung Mandiri? Soalnya nyaman, udaranya bersih, terus sawah sih, view-nya gratis. Wow, view-nya gratis. Kalau favoritnya di sini apa, Mbak? Tempenya. Tempe. Emang kenapa tempenya? Enak ya, Mbak ya? Enak. Oke, monggo Mbak dilanjut. Oke, Pak. Ya, kita ke homestay Rama Wijaya. Oke. Ya. Untuk homestay sendiri udah ada sejak kapan, Pak? Homestay-nya sebenarnya sama, bareng dengan warung. sama dengan warung. Jadi bareng ini perjalanan. Ya. Totalnya ada berapa homestay, Pak? Ada 12 rumah, ya 12 homestay. Setiap rumah atau homestay ada 2 kamar. Iya. Dengan fasilitas yang sama karena itu memang dari Yayasan Mandiri seperti itu. Memang berarti homestay-nya di daerah sini semua ya, Iya. Pak ya? Deket-deketan. Ya, paling jarak ya ada 100 meter, ada 50 meter. Yang paling jarak terujung sana dengan ujung sini paling berapa ya? 500 meter lah. Oke. Homestay paling ujung utara dengan paling ujung selatan. Biasanya kalau pengunjung homestay itu dari mana aja, Pak? Kebanyakan macam-macam, Mbak, karena di sini dekat Candi Prambanan. Kebanyakan paling banyak itu kalau ada event di Candi Prambanan. Iya. Ada event maraton seperti besok tanggal 17 itu ada maraton. Nah, itu dari mana-mana, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta. Kemudian kadang kalau ada lomba burung dulu, itu dari Kalimantan, dari macam-macam lah. Dari macam berbagai daerah. Terutama ya, Pak, pas ada event Candi Prambanan itu baru rame di sini. Oke, ini kalau promosi homestay itu seperti apa, Pak? Saya promosinya kan di web ada ya. Tapi juga ada kita kerjasama dengan Zuzu Hospitality. Oke. Yang agen itu. Jadi kan dia masuk ke Booking.com, Tiket.com. Terus apa lagi itu banyak itu ya, Traveloka. Intinya sudah digital lah ya, Pak, sudah, promosinya. Oke, nih. Ini homestay Rama Wijaya. Oke, DV Mania kita mau lihat nih ke dalam untuk fasilitas homestay-nya. Tuan, Mbak. Mbak Wanti. Niki badhe nyuwun pirsa badhe ningali homestay nipun. Durete. Ini Mbak Wanti yang punya rumah sekaligus yang ngurus homestay. Jadi masing-masing. Oh, ada 2 kamar ya, Mbak? Ya. Turun, Mbak. Fasilitasnya berarti tempat tidur. Iya.
Dipasangin. Ada kipas angin juga, lemari. TV-nya jadi satu di luar. Di ruang tamu itu. Tiap satu homestay ada 2 kamar ya Pak? Iya, satu homestay ada 2 kamar. Semua homestay sama konsepnya begitu ya Iya. Pak ya? Cuma ukurannya yang kadang beda karena tergantung rumahnya. Oh. Kalau untuk sarapannya Bu gimana? Include juga atau sendiri? Enggak, ya, kita nggak ikut sarapan ya. Tapi di sini dekat-dekat kalau sarapan. Ya, udah tinggal Pagi-pagi keluar udah mandiri. dan murah. Pagi-pagi di sini kalau mau beli yang 5.000 aja ada. Oh. Tapi nggak susah kalau cuma makan di sini pagi sampai malam ada terus. Kalau siang di sini warung tamu. Ya, sampai Iya. sore. Itu kopi perahu itu. Malam di dekat ini utara ini ada mie Jawa. Kalau malam sore. Di sini. Utara rumah ini Oh. mie Jawa, nasi goreng, capcay. Iya. Kayak gitu deh Femania. Jadi ada 2 kamar, ada televisinya juga, kipas anginnya, lengkap ya Bu ya, kamar mandi juga ada. Kamar mandinya Ini kamar. Ini nggak ngalir Pak. Oh, tuh ada Ininya. kamar mandinya juga. ini kalau ada tamu ini ditutup, ini ditutup. Jadi Ibu lewat belakang kalau mau jualan ini kan warung. Nah, ini hanya untuk tamu saja. Tamu. Ya, ini tutup jadi sudah privasinya terjaga. Nah, oke. Ya. Mantap. Tapi kalau nggak ada tamu ya ini dibuka. Oke. Iya Pak. Makasih Bu. Oke Pak, kalau untuk tarif per malamnya di homestay sendiri berapa Pak? Kita kan punya yang AC juga ya, non AC dan AC. Tapi AC hanya 2 Iya. kamar, 1 hotel. Oke. Untuk yang AC itu 200.000 Per per malam. malam per kamar. Jadi kalau satu rumah, satu homestay itu 400.000. Tapi kalau seperti ini Rama Wijaya ini non AC itu 150.000 per kamar. Jadi hanya 300.000 Oke. per malam, bisa untuk 4 orang. Bisa untuk Ya kan orang. bed besar. Iya, di Femania gitu Nah, ternyata. Ya sebenarnya kalau dampaknya untuk yang pemilik homestay sebenarnya lumayan juga. Ya paling tidak kan ada masukan tambahan ya, pendapatan tambahan yang ya, itu kan jualan dapatnya seberapa, tapi nggak seberapa. Tapi kalau ada tamu kan lumayan. Iya ya Seperti Pak ya. ke depan tanggal berapa itu tadi saya beri tamu dia 2 malam 800.000. Kemarin malam ada malam minggu. Berarti memang kalau tamunya bisa milih sendiri homestaynya yang mana ya Pak ya? Ya Di aplikasi. kalau di aplikasi kan hanya munculnya ada Mandiri Syariah. Oke. Ya. Kalau dia sudah masuk ke saya, nanti saya yang ngeplot. Oh. Ini ke Rama Wijaya, ini ke Anjani, ini kemana gitu. Oke. Saya yang ngeplot gitu. Memang dampaknya positif untuk apalagi yang punya rumahnya Ya sendiri. jelas, paling enggak untuk yang punya rumah minimal. Kemudian kalau pagi kan mereka juga beli makanan di tetangga kan. Iya. Karena kita nggak menyediakan makan pagi, ya Nah, mereka kan beli itu juga makan di tetangga. Berdampak juga. positif ya Iya. Pak ya. Menaikkan ekonomi masyarakat Betul, sekitar. betul. Oke. Jadi ini salah satu homestay di Desa Taman Martani, homestay Damandiri namanya homestay Ayodia. Kita lihat-lihat ke dalam Devemania. Kalau dari bangunannya sih kayak ala-ala Jawa banget gitu nggak sih? Nih. Ada gapuranya. Kalau mau parkir juga tempatnya luas. Assalamualaikum Pak Giman. Waalaikumsalam, ya. Ini Mas Akid yang Ya, mengelola homestay ya Mas, ya? selamat datang di Homestay Ayodhya Karangmojo. Oke, di Ayodhya ada berapa kamar Mas? Ini sih contohnya kamarnya seperti ini. Ada 2 kamar. Mm-mm. Contohnya ini fasilitasnya
air panas, AC. Ada 1 bed, bednya lumayan gede ya Mas ya? Ya, Bednya gede. Kamar mandinya. Lemarinya juga ada Devemannya. Tuh ada kaca rias, lemari. Berapa kamar Mas? ada 2 kamar. Ada 2 kamar. Ya, cuma ada 2 kamar. Yang satu lagi sama. Sama. Yang satu lagi sebelah sini. Ini bisa santai di sini juga nih Devemania. Ya. Jadi ini kayak ada teras sedikit buat. Ada teras. Ini juga sama. Ini kamar kedua ya Mas Ini ya? kamar kedua. Fasilitasnya sama Devemania kayak yang tadi, ada bednya, kamar mandi dalam, kaca rias, lemari. Kalau ini termasuk fasilitas homestay juga Mas? Ya, fasilitas homestay, cuman sementara ini di open dulu. Karena ini belum AC-nya baru direnovasi. Nah, sebenarnya ada 3 kamar, cuma ini AC-nya direnov dulu. Oh, Gitu. berarti yang ready 2 ya Mas ya? Kamar mandi dalam, kalau yang ini kamar mandi luar sini. Oh, Gitu. ini juga fasilitas homestay Ya, semuanya. fasilitas homestay seperti alat masak, kulkas, kamar apa Di segala dapurnya. macam. Ya, ini dapurnya. Dapur, ruang makan. Ya. Lumayan lengkap ya Mas fasilitasnya? Ya. Kalau pengunjung biasa dari mana aja Mas? Kalau pengunjungnya rata-rata dari luar kota. Dari luar kota ya? Kemudian ada yang paling beberapa tetangga juga. Kalau keluarga besar paling ke sini. Oh, kalau bawa keluarga besar. Iya. gitu ya, Mas, ya? Oke, ini kalau rate harganya dari berapa sampai berapa Mas? Ini rate Per kamar. harganya itu 200 sampai 250.000. Kalau 200 dia yang seperti apa? 200.000 ini yang ini. Ini Iya. yang kamar mandi luar. Kamar mandi yang 250 itu yang AC plus air hangat tadi. Oh, yang 2 di depan ya? Ya, karena fasilitas dapur, kulkas segala macam ini dipakai untuk semua gitu. Oh iya, jadi harganya dari 200 sampai 250. Iya. Tergantung fasilitasnya. Kalau yang 2 tadi ada AC sama kamar mandi dalam ya? Iya. Terus yang satu lagi yang membedakan kamar mandi luar. Ya. Info buat para backpacker yang mau traveling ke Taman Martani Kalasan Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Untuk ke warung Damandiri dan homestay Damandiri di Taman Martani Kalasan Prambanan. Nah, dari Jakarta bisa naik bus dari Pondok Pinang atau Cengkareng atau Kalideres, Pulau Gadung dengan tarif Rp180.000 sampai dengan Rp306.000 per orang dengan waktu tempuh 10 sampai dengan 11 jam.
Dari stasiun Jogja ke Prambanan, naik bus Trans Jogja trayek 2B, kemudian turun di halte Cendana yang terletak di Jalan Kusuma Negara, disambung Trans Jogja trayek 1A menuju Terminal Prambanan ke lokasi berjarak 800 meter. Harga tiket Rp3.600 untuk penumpang reguler sekali jalan.